Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Baik teman-teman tahsinul Quran yang dirahmati Allah, kembali saya akan bahas materi berikutnya, masih di surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya akan mulai ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan, saya bahas ihdina, itu hamzah wasl ya. Hamzah wasl jika huruf ketiganya berbaris kasrah, ini huruf ketiga. 1, 2, 3. Jika huruf ketiganya berbaris kasrah, maka di sini juga berbaris kasrah. Itu ada pembahasannya nanti di hamzah wasl. Ihdina, kemudian hanya dimatikan. Cara mematikannya ada di tenggorokan, makhrajnya di tenggorokan bawah, ya. Dan tidak ada halangan. Ya, tenggorokan bawah. Bukan di dada, bukan bukan, tapi ihdina, ya. Kemudian huruf dal, ya, saya ingatin kembali, huruf dal ujung lidah ada di gusi tempat tumbuhnya gigi, gusi atas, tempat tumbuhnya gigi atas. Da, kemudian ditahan, jangan sampai keluar anginnya. Da, ya. Di, du. Ihdina, ya. Ihdinasi. Kemudian huruf na itu ujung lidahnya ada di langit-langit atas bagian depan, ya. Nah, ya. Ihdinasi, kemudian nalsi. Ini huruf so ditebalkan. Huruf so termasuk huruf istilah, huruf tebal yang mana ketika dia fathah, kasrah, dhammah, dia tetap dibaca tebal, tidak berkurang ketebalnya, tapi tetap dibaca tebal. Makanya nalsi, ya, menebalkan huruf so. Nah, huruf so adalah huruf lidah. Ingat teman-teman ya, huruf so adalah huruf lidah, bukan huruf bibir. Jadi menebalkan huruf so tidak perlu untuk menggunakan bibir, bukan so, bukan, tapi so. Itu menaikkan pangkal lidah. Ya, menaikkan pangkal lidah. Ya. Satu-satunya huruf yang sudah naik pangkal lidahnya itu huruf qaf. Nah, kita bisa belajar dari huruf qa. Jadi qaso, qadha, qata. Itu bisa kita belajar dari huruf qa. Ya, tinggal ditebalkan saja. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf ra ditebalkan, dia berbaris fathah. Ra, ujung lidah yang digetarkan, pangkal lidah yang dinaikkan. Ra, jadi bisa tebal. Ya. Dan huruf ra termasuk huruf lidah, bukan huruf bibir. Jadi bukan ro, bukan, tapi ra. Ya, lidah pangkal dinaikkan. Kemudian huruf ta, sirata. Huruf ta sama dengan huruf ta. Sama. Huruf ta, da itu sama, letaknya sama. Ya. Huruf ta pertama sama dengan huruf ta, tapi dia tidak ada anginnya. Kalau ta ada anginnya sedikit, hamznya ta. Tapi huruf to tidak boleh, harus ditahan anginnya. To. Dan pangkal lidahnya itu ditebalkan, dinaikkan supaya tebal-tebal. Ta tidak naik pangkal lidahnya, tapi kalau to naik. Ta to, ya, naik pangkal lidahnya. Jadi dua yang bekerja. Ujung lidahnya ada di gusi atas bagian dalam, kemudian pangkal lidahnya naik ke atas, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dhal
Nah, itu untuk saya ulangi lagi, mematikan huruf lam itu naikkan ujung lidahnya ke langit-langit bagian depan. Dhal mustaqim, jangan dipantulkan, bukan tol mus, tapi dhal mustaqim. Kemudian mim, huruf bibir, mus. Nah, huruf sinnya ini ditipiskan. Mus, bukan mus. Ditakutkan ketika mus itu takutnya nanti masuknya ke huruf so, makanya harus ditipiskan karena dia huruf tipis, maka harus tipiskan. Bagaimanapun keadaannya, mau fathah, kasroh, dhammah ataupun ketika dia sukun, maka harus dibaca tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Ta, huruf ta sama ya, ta, da, to itu sama huruf ta, kasih angin sedikit, ta, ya, natural saja, ta. Nah, kemudian mustaqim, qim, huruf qaf. Nah, ini dia, ini penting. Huruf qaf adalah huruf isti'la, yang mana ketika dia fathah dibaca tebal, dhammah dibaca tebal, tapi ketika dia kasroh dikurangi ketebalannya. Mustaqim, qim, dikasrohkan. Qim, bukan qim, bukan tebal tapi dikurangi tebalnya. Qim juga tidak tipis, bukan qim, ya, bukan, tapi dikurangi ketebalannya. Saya ulangi, ihdinas siratal mustaqim, ya, kemudian dipanjangkan 4 harokat. Baik, kita lanjut ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya bahas sedikit saja. Huruf so tadi sama, dia huruf yang selalu tebal ketika dibaca fathah, kasroh, dhammah, ya. So, si, su, jadi selalu tebal. Dan huruf so itu dekatnya sama dengan huruf sin, sa. Sin, hanya huruf sa itu pangkal lidahnya nggak naik, ya. Kalau ujung lidahnya sama-sama ada di gigi seri bawah, ujung seri gigi bawah, ya. Jadi sama-sama di situ, sa. Nah, di bawah dia, sa. Nah, ketika mengucap huruf so itu pangkal lidah yang dinaikkan, ya. Sa, so, sa, so. Nah, itu hanya pangkal lidah yang naik. Nah, kalau letak huruf ujung lidahnya itu sama saja dengan huruf sin. Ya. Hanya yang membedakan adalah tebal dan tipisnya. Ya. Sirato, ro ditebalkan, yang seperti tadi, ujung lidah digetarkan, pangkal lidah dinaikkan. Siratul, kemudian dipanjangkan 2 harokat. Siratul ladzi, huruf to sama tadi ya, huruf to dengan ta itu sama, hanya saja huruf to itu ditahan anginnya dan dinaikkan pangkal lidahnya, ya. Jadi huruf to itu sama dengan huruf ta. Huruf ta ujung lidahnya ada di gusi tempat tumbuhnya gigi atas. Nah, kemudian ditahan anginnya, huruf to itu ya, ditahan anginnya, kemudian dinaikkan pangkal lidahnya. Siratal ladzi. Kemudian huruf zal, ini yang penting. Kalau huruf lam itu mudah, tinggal di ujung lidahnya dibengkokkan saja, diarahkan ke langit-langit atas bagian depan. Kemudian huruf zal, ujung lidahnya ada di ujung gigi seri, ujung gigi atas, ya, ujung gigi atas. Za. Nah, begitu cara melatihnya. Za, azza. Kemudian dikeluarkan dengan lembut, ya, dikeluarkan dengan lembut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ladzi itu dipanjangkan 2 harokat. Kemudian an'amta, an, ya, itu dijelaskan nun sukunya disempurnakan tapi tidak boleh didengungkan. An'amta, pertama an, tenggorokan bawah, a, tenggorokan bawah, ya.
Tidak ada hambatan di situ, los saja. An'am, kemudian huruf A itu tenggorokan bagian tengah, disempitkan tenggorokannya, dipaksa keluar suaranya. An'am, ta. Huruf ta dikasih sedikit angin. Ujung lidahnya ada di gigi bagian atas. Maaf, di gusi tempat tumbuhnya gigi bagian atas. Bagian dalam. Ya, ta. Ya. Kemudian alaihim itu huruf A, ada tenggorokan tengahnya, A, paksakan. Alaihim, arahnya ke I. Alaihim, bukan alaihim, tapi alaihim. Saya ulangi. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ghairil maghdubi alaihim. Saya ulangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil, huruf gha, tenggorokan atas. Jadi tenggorokan itu ada bagiannya, ada bawah, ada tengah, ada atas. Di video tentang makhrijul huruf sudah saya jelaskan semuanya. Nah, huruf gha itu tenggorokan atas. Cara menyebutkannya sama persis dengan huruf kha. Jadi kha sama gha itu sama-sama tenggorokan atas. Kalau huruf kha itu ada ngoroknya. Kha sambil ditebalkan, naikkan pangkal lidahnya. Kha. Nah, kalau huruf gha dihilangkan saja ngoroknya. Nah, begitu. Itu cara belajar untuk pemula. Jadi sangat simple, insyaallah mudah dipraktikkan. Jadi Jadi kalau kha dikasih ngorok, dihilangkan ngoroknya menjadi begitu. Kemudian ghairil, arahnya ke I. Ghairil, bukan ghairil, tapi ghairil maghdu. Sama huruf ghain ketika dia sukun sebelumnya. Nih, dia sukun sebelumnya berbaris fathah, maka ditebalkan juga. Maghdu, ya. Kemudian huruf dha makhrajnya adalah sisi lidah kanan kiri menempel gigi geraham atas. Jadi maaf, kalau ini mulut kita, ini lidah, ini lidah kanan dan kiri ditempelkan gigi geraham. Jadi begini. Bo, ujung lidahnya ada di gusinya. Lurus saja, tidak boleh dilengkungkan tapi lurus saja. Kalau dilengkungkan jadi nanti do, bukan do tapi bo. Kemudian pangkal lidah dinaikkan. Bo. Ya. Nah, jadi sisi lidah sisi kanan dan kiri diletakkan di gigi geraham atas, ya, gigi geraham atas. Nah, kemudian pangkal lidahnya dinaikkan supaya dia menjadi tebal. Bo, ya. Ghairil maghdu, ya, ketika bu dia termasuk huruf isti'la yang ketika fathah, kasrah, dhammah dibaca tebal. Bu, ya. Ghairil maghdubi alaihim. Bu dibaca 2 harokat, 1 ayunan. Bi huruf bibir biasa, bi, ba. Alaihim, ya, saya jelaskan tadi. Alaihim arahnya ke I. Alaihim, him, ya. Walad. Nah, ada tasydidnya di sini. Ada tasydidnya di huruf dha, maka langsung dimasukkan ke huruf dha. Walad, dipanjangkan 6 harokat. Karena setelah huruf mat, ini huruf mat ada, ini huruf mat, di sini ada tasydid, maka dibaca 6 harokat. Waladdallin, ya. Ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين. Baik, saya ulang dari atas. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan difahami apa yang saya jabarkan dan bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari, terutama pada sholat, karena sholat adalah Al-Fatihah dalam sholat adalah termasuk rukun, dan kita bisa menyempurnakan rukun itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.